Dipecat dari Polri, Verdi Sambo ajukan banding. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ajukan banding usai dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari keanggotaan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Ormawa Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim, Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab, usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara, akhirnya kita akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Di mana keadilan Allah? Salah paham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit. Diazab dalam bentuk kenikmatan agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yumli lizalim,
Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya, supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahanam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam persidangan, Ferdy Sambo akui semua perbuatannya dan akan mengajukan banding. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan kami. Izinkan kami ajukan banding, apapun putusan banding, kami siap menerima, kata Sambo. Ferdy Sambo diberi waktu 3 hari untuk mengajukan banding dalam bentuk banding tertulis. Banding Ferdy Sambo diberi waktu 3 hari untuk mengajukan banding dalam bentuk banding tertulis. Banding Ferdy Sambo nantinya akan diproses selama 21 hari. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sesuai dengan pasal 69, Ferdy Sambo dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Dedi juga menjelaskan khusus untuk Ferdy Sambo, putusan banding final dan mengikat. Putusan banding Ferdy Sambo merupakan upaya hukum etik terakhir bagi Ferdy Sambo. Diberitakan sebelumnya, Ferdy Sambo dipecat dalam sidang kode etik yang digelar oleh Komisi Etik Profesi Polri selama 18 jam, sejak Kamis 25 Agustus pukul 7 hingga Jumat 26 Agustus dini hari. Pemecatan Ferdy Sambo lantaran terbukti berperan dalam menghilangkan nyawa Brigadir Yosua atau Brigadir J. Putusan pemecatan tersebut merupakan sanksi ketiga dari majelis terhadap Ferdy Sambo. 2 sanksi lainnya yakni hukuman etika dan administratif sudah dijalankan. Sedangkan sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus di Rutan Kops di Brimob selama 4 hari, yakni sejak 8 sampai 12 Agustus 2022. Penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Di dalam persidangan, Ferdy Sambo akui semua perbuatannya dan akan mengajukan banding. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan kami. Izinkan kami ajukan banding, apapun putusan banding, kami siap menerima, kata Sambo. Ferdy Sambo diberi waktu 3 hari untuk mengajukan banding dalam bentuk banding tertulis. Banding Ferdy Sambo diberi waktu 3 hari untuk mengajukan banding dalam bentuk banding tertulis. Banding Ferdy Sambo nantinya akan diproses selama 21 hari. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sesuai dengan pasal 69, Ferdy Sambo dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Dedi juga menjelaskan